Kita mulai ya. Kita mulai dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman. Pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini juga harus kita lakukan secara secara live. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menyusun latar belakang yang baik. Ya, di skripsi itu saya kasih tahu teman-teman, di skripsi maupun di penelitian atau di penelitian apapun itulah ya. Hal yang paling sulit itu adalah menyusun latar belakang, ya. Hal yang paling sulit itu menyusun latar belakang. Karena apa? Karena biasanya pembaca itu akan melihat latar belakang Anda. Latar belakang itu Anda kualitas penelitian Anda, kualitas skripsi kita, atau kualitas tesis atau disertasi kita itu sudah terlihat di latar belakang sebenarnya. Jadi di latar belakang itu kalau saya mengistilahkan ini menduduki porsi yang paling penting di dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, ketika Anda gagal menyajikan rumusan latar belakang yang baik, maka sudah dipastikan bahwa skripsi Anda itu mesti nggak bagus, ya. Sudah mencerminkan bahwa skripsi kita itu nggak bagus. Nah, maka saya pagi hari ini ingin menjelaskan tentang latar belakang, ya. Walaupun sebenarnya saya sudah share materi itu, tapi tidak cukup hanya share materi kalau metopen itu, karena harus kita jelaskan, harus kita diskusikan. Oke, sebelum saya menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang latar belakang. Saya buka dulu open question. Apa kira-kira yang menurut Anda sulit di latar belakang? Coba, saya ingin tahu. Monggo, saya persilakan. Gak ada? Pak. Ya, Pak Nurhair. Saya bertanya sih, untuk di latar belakang itu setelah kami nyusun kemarin kan mungkin ada beberapa sih yang kurang. Tapi yang saya tanyain, di latar belakang itu sebaiknya itu data yang digunakan data yang berasal dari website resmi atau sejenisnya misalnya, atau kita tuh ambilnya dari jurnal-jurnal gitu Pak, atau gimana? Oke. Pertama, oke. Yang kedua, silakan. Kan kemarin kan udah saya minta nyusun latar belakang, saya minta nyusun proposal kan. Jadi meskipun saya tunda, jadi saya minta submitnya nggak hari ini. Saya kasih kelonggaran kepada teman-teman untuk submit minggu depan ya. Diselesaikan yang bagus, nanti minggu depan dikumpulkan, nanti akan saya baca. Tapi saya ingin menjelaskan juga hari ini tentang latar belakang. Oke, lanjut. Silakan. Siapa yang lagi yang kemarin menurut teman-teman ada kendala? Monggo. Oke, nggak ada? Saya Pak. Oh ya, milenia, ayo silakan. Pak, jadi kan kalau di juga kan ada variabel independen sama dependennya. Nah, pertama kali disusun dalam latar belakang itu dijelasin variabel dependennya dulu apa independennya dulu Pak? Oh, jadi latar belakang itu independen atau dependennya dulu ya? Oke, bentar, saya catat dulu. Tadi itu data. Yang kedua, variabelnya dijelaskan. Oke, berikutnya. Ayo yang ditanyakan, enggak usah malu. Ini malu tapi memalukan nanti, yuk. Ayo, siapa yang lagi yang ada kendala dalam penyusunan latar belakang masalah kemarin? Oke, saya ingin tanya deh. Saya ingin tunjuk aja deh. Ini malu-malu pada ngomong. Syafiq Maksum.
Ayo Mas Syafiq. Itu Pak, kalau apa masih banyak bingungnya sih Pak. Nanti sambil dengerin ini kan biar ada pencerahan Pak. Berarti masih bingung kabeh lah. Bingung Ya kabeh. enggak, maksudnya udah buatan Pak nggih pun maksudnya yang lebih jelasnya gitu loh Pak. Takutnya yang dibuat kemarin itu agak salah dengar dari latar belakang ini, moga-moga udah ini yang benar gitu loh Pak. Oh, oke. Baik, ya. Nggak apa-apa. Berarti kan intinya Mas Syafiq Maksum ini bingung kira-kira gitulah ya. Arep tekon jangan-jangan sing digawe salah kabeh kan ra penak kan. Oke, coba saya ingin tanya lagi ke Mbak Ami. Mana Ami ini? Ami anu loh, left toh. Ami, nggak ada. Tadi udah masuk padahal. Jaringannya mungkin Pak. Yeni. Ya Pak. Nah, ada yang ditanyakan terkait dengan latar belakang Mbak Yeni? Sebenarnya masih bingung sih Pak. Oh ya wes. Terkait latar belakang. Ya wes, kalau bingung saya jelaskan dulu, oke? Nanti pertanyaan dari Mas Fatur Khair dan siapa tadi? Oh Mbak Milenia, nanti saya jawab ya. Oke, kita mulai mendiskusikan tentang latar belakang. Oke, riset metodologi. Saya ingin menjelaskan ini ya tentang. Oke, kita mulai dulu tentang membuat abstrak ya, membuat abstrak. Oke, membuat abstrak. The abstract is short summary of an article with maximum length 200 and 215 word. Jadi abstrak itu summary singkat dari skripsi yang Anda susun, ya. Jadi ini abstrak. Nah, di dalam abstrak, teman-teman itu harus memuat sekitar 7 elemen. Ada 7 elemen yang harus ada di dalam abstrak. Ini saya lihat teman-teman Feby, kalau nulis abstrak ini sering tidak paham ya. Nah ini perlu saya jelaskan. Yang pertama, it must be started with a brief theme sentence to orient the reader about the overall issue addressed in the article. Artinya Anda memulai dengan satu kalimat ya, satu kalimat tentang isu penting, isu utama dari yang Anda angkat. Jadi misalnya Anda mengangkat topik, nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua, it should then indicate the main aims or purpose of the study. Yang kedua adalah Anda menjelaskan tentang tujuan dari penelitian Anda. Tujuan daripada riset yang Anda lakukan itu apa, ya? Yang kedua. Jadi yang pertama itu kalimat pertama itu kalimat singkat tentang isu yang Anda angkat. Kalimat yang kedua tentang tujuan penelitian Anda. Kalimat ketiga yaitu tentang academic and or practical importance of the study should be explained. Pentingnya penelitian Anda. Yang keempat, metodologi yang Anda gunakan. Yang kelima, temuan yang Anda peroleh. Yang keenam, conclusion. Dan yang keenam adalah implikasi. Yang ketujuh adalah implikasi. Ya, jadi itu item-item yang harus ada di dalam abstrak. Oke, I give you an example. Ini contoh. Contoh ya, contoh abstrak. Abstrak. Problem statement. The nature of Islamic bank is different from conventional bank, which might lead to a different deposit behavior of their depositor. This study, ya, perhatikan ya. Dimulai dengan satu kalimat. The nature of Islamic bank is different from conventional bank, which might lead to a different deposit behavior of their depositor. Awali dengan satu kalimat ini, ya, satu kalimat. Nah, setelah itu baru masuk ke the study aims. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Ya. Jadi tujuan harus ada. Yang berikutnya adalah approach atau metodologi. Using monthly data from bla 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 bla, co-integration and bla bla bla. Nah, dan seterusnya. Ini metodologinya ya. Harus dijelaskan metode yang Anda gunakan. Setelah itu result, hasil penelitian Anda. Penelitian ini menemukan bahwa bla 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 variabel X berpengaruh terhadap Y dan seterusnya seperti itu.
Setelah itu conclusion, kesimpulan, ya. The study provide evidence dan seterusnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa begini, dan implikasinya berarti begini, gitu ya. Abstrak. Oke. Terkait dengan abstrak, ada pertanyaan? Abstrak, teman-teman? Abstrak ada pertanyaan? Tidak ada? What Hair? Ada pertanyaan abstrak? Mungkin menanyakan tentang letaknya sih Pak. Oke, letaknya gimana? Soalnya kan kemarin Bapaknya minta kita buat latar belakang sama abstrak itu kan, jadinya bingung. Soalnya yang lain-lain aja belum jadi gitu. Jadi abstraknya itu dibuatnya gimana gitu. Oh. Abstrak itu adalah gambaran dari penelitian yang kita lakukan, ya. Jadi mulai dari tadi saya singgung satu kalimat yang menjelaskan tentang isu utamanya. Yang kedua tujuan penelitian ini. Yang ketiga adalah metodologinya, metodenya. Yang keempat hasilnya. Yang kelima kesimpulan Anda. Nah, kalau misalnya Anda penelitiannya belum selesai, boleh nggak buat abstrak? Boleh. Abstrak tentang apa? Abstrak tentang rancangan penelitian Anda. Jadi nanti abstraknya hanya sampai di metodologi, tidak sampai di hasil, karena hasilnya belum ada, ya. Jadi itu abstrak. Maka kadang-kadang di conference, kalau teman-teman memperhatikan, di international conference, itu kan kita diminta mengirimkan abstrak dulu. Nah, abstrak apa? Abstrak hanya sampai metodologi, bukan abstrak sampai hasil, ya. Itu untuk menggambarkan abstrak atau rancangan penelitian yang akan kita buat, gitu ya. Oke, itu untuk abstrak. Berikutnya saya ingin masuk kepada latar belakang. Ya, ini yang hari ini kita hanya akan fokus membahas ini. Ya, tadi abstrak saya singgung sedikit karena abstrak itu tidak krusial, ya. Abstrak itu tidak krusial dalam skripsi, tetapi kita sering salah. Ya, jangan sampai mahasiswa FEBI itu salah membuat abstrak. Abstrak kok 3 halaman itu abstrak apa, ya? Abstrak itu jangan panjang-panjang. Abstrak itu hanya singkat. Abstrak itu terdiri dari satu sentence yang menggambarkan skripsi Anda. Contoh, skripsi Anda menjelaskan tentang merger bank syariah, contohnya ya. Anda cukup mengatakan begini, isu merger bank syariah merupakan isu yang sangat penting, mengingat bahwa merger dapat meningkatkan economic of scale perbankan syariah. Titik, satu kalimat. Setelah itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat, ya, penelitian ini bertujuan untuk satu, pertama, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, ingin melihat bagaimana probabilitas atau kemungkinan potensi merger yang dilakukan di bank syariah. Yang kedua, ingin mengetahui bagaimana dampak merger, titik. Misalnya ada dua hal yang ingin Anda ketahui. Yang berikutnya, metodologinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data diperoleh dari websitenya OJK. Sedangkan untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan error correction model misalnya, ya. Error correction titik, udah titik. Setelah itu temuannya berdasarkan kepada hasil analisis data, penelitian ini menemukan bahwa bla 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 dan seterusnya. Nah, itu sudah cukup, tidak usah banyak panjang-panjang. Itu kan paling 1 halaman aja, ya. Itu hanya 1 halaman saja, ya. Nah, oke. Kita sekarang masuk kepada introduction, ya. Ini teman-teman yang saya maksud dengan latar belakang. Apa saja yang harus ada di latar belakang? Apa saja yang harus ada di latar belakang, ya? Pertama, ada 6 elemen yang harus ada di dalam latar belakang, ya teman-teman, ya. Yang pertama, the writer first has to state the broad theme or topic of the study. Jadi yang pertama, teman-teman ketika menulis skripsi, itu harus menulis topik besar apa yang Anda akan teliti. Ya, contoh, ini diperhatikan ya, contoh. Anda mau meneliti tentang merger bank syariah.
maka di paragraf pertama yang ada di skripsi Anda, maka Anda akan bicara tentang topik besar. Topik besarnya apa? Contohnya misalnya perkembangan bank syariah. Perkembangan bank syariah saat ini mengalami stagnasi. Hal ini dapat terlihat dari proporsi bank syariah yang masih berada di angka 6% sejak tahun sekian sampai sekian. Hal ini menurut siapa? Misalnya menurut Ahmad, disebabkan karena perbankan syariah tidak efisien. Nah, itu satu paragraf misalnya. Paragraf berikutnya, efisiensi itu salah satunya disebabkan karena perbankan syariah tidak mencapai economic of scale. Nah, economy of scale dapat dicapai melalui merger. Nah, kan sampai itu. Ya, topiknya kan Anda bicaranya kan tadi tentang bank syariah yang tidak tumbuh-tumbuh. Kemudian Anda singgung tentang enggak tumbuhnya kenapa? Oh, karena bank syariah nggak nyampe economic of scale. Nah, bagaimana untuk mencapai economic of scale? Salah satu caranya adalah dengan melalui merger. Nah, kan udah masuk tuh. Sampai udah mulai masuk ke pembicaraan tentang merger. Ya, nah ini yang saya maksud, the writer first has to state the broad theme or topic of the study. Jadi ini harus ada. Jangan sampai Anda mau meneliti tentang merger bank syariah, paragraf pertama Anda bicara tentang marketing misalnya, gak ada hubungannya. Ya. Atau misalnya Anda meneliti perbankan syariah, merger, Anda membahas tentang struktur modal, orang ada hubungannya. Atau Anda malah membahas tentang pasar modal, ya. Membahas skripsi tentang bank syariah kok dia menyinggung tentang pasar modal, ya. Jadi harus ada hubungannya, ya. Nah, caranya adalah dimulai dari hal yang sifatnya umum, baru ke nanti yang spesifik khusus, ya. Jadi kalau kita lihat seperti piramida, seperti piramida, ya, dalam menyusun latar belakang dari mulai hal yang sifatnya umum, general, sampai mengerucut kepada topik yang akan Anda teliti. Ya, berikutnya, ya, bagian kedua yang harus ada dalam skripsi Anda. Once the broad theme or topic has been introduced, its academic and practical importance has to be explained. In short, you should answer to the question, why should anyone give a damn about this article? Berikutnya adalah Anda harus menuliskan paragraf yang berisi bagaimana Anda meyakinkan bahwa topik yang Anda teliti itu merupakan topik yang penting. Ya, ini harus ada. Yang ketiga, summarize the available literature and cite previous studies that are relevant to the current research. Yang ketiga adalah Anda harus memulai menyinggung artikel-artikel atau penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori yang ada yang berkaitan dengan topik yang Anda teliti. Jadi Anda sudah mulai memunculkan tuh teorinya, ada teori begini, mengatakan begini. Faktanya begini. Anda sudah mulai memunculkan penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu dan seterusnya. Anda sudah mulai menjelaskan itu, ya. Nah, itu yang harus ada. Berikutnya, keempat, next. The author indicate the most important gap, inconsistency, and or controversies in the literature that the current study will address. The author also explain the study main contribution. Anda harus setelah menjelaskan itu, Anda harus menjelaskan tentang riset gap. Riset gap itu harus wajib hukumnya ada. Kenapa riset gap itu harus ada? Untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda itu berbeda dengan penelitian terdahulu. Ya, penelitian Anda harus berbeda dengan penelitian terdahulu. Jangan sampai sama dengan penelitian terdahulu. Kalau sama, ngapain diteliti? Ya, nah ini kita menamakan sebagai riset gap penelitian. Ya, nah teman-teman, gap penelitian itu gap penelitian itu caranya gampang. Gini, gap penelitian itu terjadi jika ada satu, perbedaan antara teori dengan praktek. Teori dengan praktek. Contoh teori dengan praktek. Teorinya bahwa secara teori keuangan,
perusahaan ketika hutangnya itu banyak, kira-kira kemungkinan bangkrutnya kecil atau besar? Kalau perusahaan hutangnya akeh, kira-kira kemungkinan bangkrutnya besar atau kecil? Besar. Besar, ya, besar. Tapi ada kasus perusahaan itu debt to equity ratio-nya atau struktur hutangnya itu sedikit, tapi dia bangkrut. Nah ini kan menarik, ya. Nah ini artinya ada gap teori dengan kenyataan, ya. Ada gap teori dengan kenyataan, gitu loh. Contoh misalnya, mahasiswa Febi itu ketika mau masuk, ya, mahasiswa Febi itu ketika mau masuk seleksinya itu susah. 1 banding 50. 1 banding 50. Ternyata mahasiswa Febi itu gak pinter gitu. Padahal 1 banding 50 ya mestinya pinter toh. Ternyata gak pinter. Nah ini kan antara teori, antara common sense dengan fakta itu kok beda. Ini contoh loh ya, jangan bersedih hati. Contoh. Artinya ini ada teori ada teori dengan fakta yang berbeda. Nah ini bisa menjadi riset gap ya. Ini Anda harus ingat-ingat ya. Ya, Anda harus ingat-ingat. Yang kedua, teman-teman, yang dimaksud dengan riset gap itu bisa pertentangan antara teori dengan praktek, teori dengan kenyataan, bisa juga pertentangan, perbedaan antara teori dengan teori. Contoh, teori struktur modal itu ada banyak. Ada teori, misalnya ya, ada teori Modigliani-Miller, ada teori packing order teori, ada teori market timing teori, dan seterusnya. Ada banyak teori. Nah, masing-masing teori itu kan beda, toh teman-teman. Beda. Nah, perbedaan itu menimbulkan pertanyaan penelitian. Loh kok iso beda? Nah, maka perbedaan teori ini bisa Anda gunakan bagi Anda untuk dasar justifikasi bahwa penelitian Anda itu penting. Untuk apa? Untuk membuktikan teori mana yang lebih benar. Teori mana yang lebih pas pada hari ini. Dengan fenomena yang ada hari ini, kira-kira teorinya siapa yang lebih pas? Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, paling gampang adalah untuk riset gap itu yaitu terjadi ketika ada perbedaan antara penelitian terdahulu. Misal, ada 10 penelitian terdahulu. Penelitiannya aman. Penelitian 10 terdahulu ya, ada 10 penelitian terdahulu. Nah, teman-teman, ketika kita melihat penelitian terdahulu, itu temuannya, jadi namanya kita bicara penelitian terdahulu, itu temuannya mesti hanya ada 3 kemungkinan. Anda harus ingat-ingat ya, ini dicatat, penting. Yang namanya penelitian, itu kemungkinan hubungannya, temuannya itu hanya ada 3. Ya, kemungkinan hanya ada 3 temuan. Pertama, temuannya adalah hubungannya positif. Yang kedua, hubungannya negatif. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Ya. Jadi misalnya Anda melakukan uji statistik, pengaruh variabel X1 terhadap Y. Variabel X1 terhadap Y itu kemungkinannya hanya ada 3 temuan, nggak mungkin ada 4, hanya ada 3. Pertama, hubungannya positif. Kalau positif berarti X1 mempengaruhi Y, pengaruhnya positif. Yang kedua, hubungannya negatif. X1 berpengaruh negatif, artinya kalau X1 naik, Y turun, kan gitu. Yang ketiga, nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya, berarti apapun yang terjadi terhadap X nggak akan mempengaruhi Y. Ya, itu dalam statistik kita mengenal istilah signifikan dan tidak signifikan. Ya, signifikan berarti ada pengaruhnya, tidak signifikan berarti tidak ada pengaruhnya. Signifikan itu ada 2 kemungkinan, pengaruhnya positif signifikan, yang kedua pengaruhnya negatif signifikan. Jangan pernah bilang berpengaruh positif tapi tidak signifikan, itu tak antem sandal gue ngomong. Ya. Kalau tidak ada pengaruh itu enggak, kalau namanya tidak ada pengaruh enggak usah kamu bilang positif atau negatif. Bilang aja tidak berpengaruh. Jadi jangan bilang ada pengaruhnya enggak? Ada Pak, apa? Positif tapi tidak signifikan. Itu enggak ada pengaruhnya, ngawur. Ya. Jadi artinya apa? Variabel X dan Y tidak saling mempengaruhi, tidak mempengaruhi ya. Ini 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan seperti ini, temuan-temuan penelitian terdahulu yang seperti ini, ada positif, ada negatif, bisa ada 10 penelitian.
Ada 4 penelitian menemukan pengaruhnya positif. Ada 3 penelitian yang menemukan pengaruhnya negatif. Ada 4 penelitian yang menemukan tidak berpengaruh. Nah, ini kan ada inkonsistensi toh teman-teman. Ya toh, ada inkonsistensi hasil kan? 10 penelitian tapi hasilnya beda-beda. Nah, ini bisa menjadi bahan bagi Anda untuk menjelaskan bahwa ada riset gap. Ada hal yang penting untuk diteliti. Apa itu? Ada banyak penelitian tapi temuannya beda-beda. Nah, saya ingin meneliti sebenarnya hubungannya seperti apa sih? Apakah saya cenderung menemukan positif atau negatif atau tidak berhubungan? Nah, ini apa? Ini gambaran bagaimana penelitian terdahulu. Ya, ini riset gap ya, riset gap di sini. Nah, setelah Anda bicara riset gap, penting juga Anda menjelaskan tentang the main contribution of your study. Kontribusi dari penelitian Anda nanti itu kira-kira apa? Ini bisa juga disinggung ya. Nah, ini di latar belakang ya, di latar belakang. Kira-kira itu ya di latar belakang. Harus ada 5 elemen tadi ya, 5 elemen tadi. Kalau yang 5 elemen, kalau di sini kan 6, tapi 6 ini kalau yang poin 5 dan 6, poin 5 ini adalah di rumusan masalah ya, rumusan masalah, tujuan penelitian ya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sudah ada di skripsi di subbab sendiri. Kemudian di sini yang nomor 6 ini ya, yang nomor 6 ini itu adalah apa ini? Kalau sistematika penulisan skripsi ya. Ini sistematika penulisan skripsi atau kalau di jurnal itu dinamakan outline of the structure of the rest of the article. Contoh ya, paham teman-teman? Dan sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke contoh. Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Saya mau tanya kan, kalau misalnya buat penelitian kan ada kayak literatur reviewnya misalnya tuh, literatur review, daftar pustakanya Pak. Nah kan itu kan ada body note kan Pak. Nah kalau misalnya teori yang ada di dalam skripsi yang mau kita buat tuh teorinya tuh di jurnal ini tuh dijelaskan kalau dari buku ini, sedangkan kita kan saat ini kan nggak bisa nyari buku, terus kalau mau nyari buku yang bukan nggak ada Pak. Nah itu tuh nanti kita nulisnya gimana ya Pak? Jadi tuh teorinya dari buku tapi kita ngambilnya dari jurnal kayak gitu. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua kan tadi katanya ada untuk penelitian terdahulu, sedangkan ini contoh saja kan saya kan ngambil penelitian yang rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas terhadap keputusan investasi kan Pak. Nah tetapi penelitian terdahulu itu tuh tidak ada yang benar-benar kayak dari rasio itu ke keputusan investasi. Adanya itu kayak misalnya si rasio ini diteliti terhadap return. Terus kalau enggak si rasio ini tuh diteliti cuma analisisnya aja. Terus habis itu ada juga yang kayak misalnya tuh layak enggaknya kayak misalnya tuh segini tuh berapa misalnya rasio profitabilitas persen tuh berarti dia tuh layak kayak gitu. Bentar. Skripsinya Mbak Pipit judulnya apa jadinya? Rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas analisis pengaruh rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas terhadap keputusan investasi. Nah, Oke. Sebentar. Keputusan investasi itu keputusan investasi dari investor atau keputusan investasi dari perusahaan? Dari investor Pak. Jadi kayak investor mau masukin keputusan mau masukin dana kayak gitu, mau ikut invest di dalam si bank syariahnya gitu. Oke, sekarang saya tanya. Cara Anda mengukur keputusan investasi dari investor bagaimana? Ini penting, jangan sampai Iya Pak. Nah itu
pakai kayak PER karena tuh penelitian terdahulu tuh ada keputusan investasi pakai PER Pak, PER sama EPS. Oh, pakai PE ratio ya. Iya, Oke, baik. PER Begini. sama EPS. Oke, begini Mbak. Oke, begini. Ketika kita mau menunjukkan satu riset gap, itu kan tadi saya sudah sampaikan, ada 3 kemungkinan. Satu, antara teori dengan fakta. Yang ketiga, antara teori dengan teori. Yang kedua ya, yang ketiga antar penelitian terdahulu. Ya, nah 3 kemungkinan. Bagaimana Pak kalau kemudian kita tidak menemukan penelitian yang sangat spesifik sama dengan hasil temuan kita? Gini Pak, caranya adalah Anda cari beberapa penelitian terdahulu yang judulnya nggak harus sama persis Mbak Pipit. Jadi misal Anda breakdown per variabel, contoh misalnya pengaruh solvabilitas terhadap keputusan investasi, atau pengaruh solvabilitas terhadap atau pengaruh profitabilitas. Jadi cari satu-satu ya, cari satu-satu yang ada di dalam sebuah penelitian. Tidak harus semua variabel itu sama di dalam satu penelitian. Nah itu mesti tidak mungkin ya, harus beda malah. Nah itu yang pertama. Jadi Anda cari artikel-artikel yang berkaitan, atau begini Mbak, kalau misalnya nggak ada sama sekali Pak, meskipun saya nggak yakin ya, nggak mungkin lah, masa dalam dunia ini Anda orang yang pertama melakukan penelitian yang tentang itu rasanya nggak mungkin. Ini ada menarik. Saya ingin share kepada teman-teman. Ini ada yang menarik. Saya kan minggu yang lalu kan kayaknya pernah nyinggung ya. Nah ini ada penelitian menarik. Ini ada WA menarik lah. Saya ingin share kepada teman-teman ya. Bagaimana bahwa sebenarnya kita nggak boleh merasa bahwa penelitian ini nggak ada penelitian sebelumnya. Nih saya tunjukkan bentar ya. Bentar. Ini share screen saya nampak enggak? Share screen saya nampak teman-teman? Kelihatan Pak. Nampak Pak. Oke, saya kasih tunjukkan. Kemarin kan saya minggu yang lalu kayaknya menyinggung tentang bagaimana penelitian terdahulu kita itu sebenarnya sudah apakah yang terbaru atau enggak gitu ya. Nah ini saya tunjukkan. Kemarin saya submit artikel di Scopus ya, Scopus Q2. Ini jurnal top ya, jurnal top di dunia. Ini saya submit. Nah ada jawaban begini, nampak ya? Dan judul penelitian saya itu, Does Islamic label indicate good in environmental and social performance? Evident from Sharia compliant firm in Indonesia and Malaysia. Jadi apakah label Islam itu menunjukkan performa yang baik secara lingkungan dan sosial? Nah ini bukti dari pasar saham syariah di Indonesia dan Malaysia. Nah keputusannya adalah the reviewer recommend consideration of your manuscript following major revision. Jadi saya diminta revisi. Jadi ini paper ini diterima untuk diterbitkan, tetapi major revision. Artinya ada banyak yang harus direvisi. Jadi ketika artikel itu, ketika submit ke jurnal, ada beberapa kemungkinan. Satu, langsung desk rejection. Desk rejection itu berarti biasanya sekitar 2 jam, 3 jam itu langsung ditolak. Kenapa ditolak? Nah ini yang nolak adalah editornya. Kenapa? Karena papernya tidak bagus, ya, sehingga langsung di-reject. Nah, yang kedua kemungkinan diterima, tapi diterima ini ada 2 kemungkinan. Satu adalah diterima dengan major revision, yang kedua adalah diterima dengan minor revision. Kalau diterima dengan major revision, artinya ada beberapa hal penting yang harus direvisi. Kalau minor revision itu hanya hal-hal kecil yang harus direvisi, contohnya tabel, tulisan yang belum bagus, ya, bahasa, itu kayak gitu, ya. Kalau minor revision. Nah, ini saya adalah major revision. Ada satu komentar yang menarik ya teman-teman. Nih, saya kasih contoh. Dia mengatakan overall evaluation, I'm sympathetic toward the paper. Indeed, this paper offer a comprehensive analysis. Ya, however, the contribution is not clear. Kontribusinya dianggap tidak clear.
kontribusi paper ini opo? The author mention, penulis menyebutkan. Nah, saya menulis begini di latar belakang. This study is the first, ya. This study is the first that incorporate the Islamic label of the firm with the environmental and social performance of the firm. Saya mengatakan begini bahwa penelitian ini adalah penelitian yang pertama yang menghubungkan antara label Islam dari sebuah perusahaan terhadap performa lingkungan dan performa sosial. Ya, dia bilang apa refernya? Well, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan pernyataan itu. Kenapa? As several scholars offered an evidence in that idea. Karena ada beberapa penelitian terdahulu yang menemukan di area itu. Contohnya dia menyebut Hasan and Sofyan Safri Harahap, Hasan and Latif, Hayat and Hasan. Nah, ya. Artinya apa? Artinya saya ingin menyampaikan bahwa coba dicari artikel-artikel yang terkait dengan itu. Jangan merasa sebagai peneliti, jangan pernah merasa bahwa ini adalah the first researcher. We are the first researcher, ya. We are the first researcher, ya, that conducting this study. Jangan merasa seperti itu. Nah, ini penting, ya. Nah, untuk kasusnya Mbak Pipit Nawangsa, nanti coba dicari artikel-artikel yang kalau misalnya nggak ada yang persis dengan punya sampean, Mbak, cari yang berkaitan. Misalnya, tadi Mbak Pipit kan menyampaikan yang persis dengan punya saya tidak ada, Pak. Adanya itu misalnya hubungannya dengan return. Ya, hubungannya dengan return. Tidak apa-apa. Selama itu kira-kira ono hubungannya. Ada hubungannya dengan penelitian Anda, ya. Tidak apa-apa, pakai yang mirip-mirip lah, ya. Mirip-mirip dengan temuan itu, ya. Nah, itu. Gitu ya, Mbak Pipit, ya. Oke. Kemudian berikutnya saya coba langsung jawab pertanyaan Mas Fathur Khair tadi terkait dengan data. Kira-kira data yang kita pakai bisa dari jurnal atau dari sumbernya langsung. Begini Mas Fathur Khair atau teman-teman sekalian, kalau kita merefer data itu usahakan merujuk kepada sumber aslinya, ya. Caranya bagaimana? Begini, ketika sampean membaca artikel, dia kan menunjukkan sebuah data, gitu. Nah, data itu diperoleh dari mana? Itu kan dia mesti menunjukkan tuh. Jadi di jurnalnya itu kan mesti menunjukkan jurnal itu diperoleh dari mana sumbernya. Nah, sampai langsung cek di sumbernya asli, ya. Jangan cek di sumber sekunder, ya. Jangan cek di sumber jurnalnya, tapi cek di data aslinya. Kemudian variabel yang dijelaskan. Tadi pertanyaan dari Mbak Milenial. Variabel yang dijelaskan kira-kira variabel apa, Pak? Ya variabel apa saja. Kira-kira mana yang lebih dahulu dijelaskan? Jadi begini, ketika kita menjelaskan penelitian di latar belakang itu, yang kita jelaskan itu hubungannya, ya. Kita menjelaskan hubungan antar variabel. Tidak perlu jenengan menjelaskan satu-satu definisi. Ya, saya sampaikan, saya ingatkan, ketika menulis latar belakang, tidak perlu jenengan semua variabel itu Anda definisikan. Cukup yang Anda kalau mau definisikan itu adalah pokok masalahnya. Contoh, Anda mau meneliti tentang merger bank syariah, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi merger bank syariah. Mungkin ada profitabilitas, ada likuiditas, dan seterusnya, ada solvabilitas, ada aktivitas. Nah, tidak perlu masing-masing variabel yang mau Anda pakai itu dijelaskan di latar belakang. Itu nanti dijelaskannya itu di landasan teori, ya. Nah, di latar belakang itu yang dijelaskan apa? Anda jelaskan merger itu apa? Merger adalah begini-begini, boleh dijelaskan. Jangan nanti Anda menjelaskan probabilitas adalah, probabilitas adalah, tidak perlu. Itu nanti dijelaskan di landasan teori, ya. Begitu Mbak Milinia, ya. Nah, yang penting Anda jelaskan itu adalah hubungannya malah. Hubungan antar variabel yang akan Anda teliti itu bagaimana, itu penting Anda singgung dan Anda jelaskan, ya. Oke. Kemudian referensi. Tetap menghendaki teman-teman menghindari cara kutipan tidak langsung, cara referensi dengan cara tidak langsung. Contoh, menurut Ahmad dalam penelitian Anton, ya, menurut Ahmad dalam penelitian Anton, tolong model seperti ini dihindari, ya, dihindari. Usahakan cari sumbernya langsung. Jika Anda melihat misalnya teori apa, gini,
di teori keuangan teman-teman, di teori keuangan, semua buku itu hampir semuanya ada yang versi online ya. Ada versi online-nya. Ya, ada versi online-nya. Contoh misalnya Anda mau meneliti apa sih? Risiko, return, rasio keuangan, apapun itu ada versi online-nya ada. Ya, kalau Anda nggak ada Pak, aku nggak bisa menemukan. Nah, kamu nyarinya buku yang versi berbahasa Indonesia. Cari buku yang versi bahasa Inggris yang sudah digunakan secara worldwide, digunakan di seluruh dunia itu. Rasio apapun mesti ada penjelasannya deh. Kamu cari di buku manajemen keuangan apapun itu mesti ada, ya. Jangan membiasakan merujuk buku-buku yang enggak jelas ya enggak ada referensinya. Nah, cari rujuk buku yang utama. Karena apa? Karena buku-buku yang deliver oleh penulis Indonesia misalnya ya, di jurnal-jurnal Sinta misalnya, itu mesti dia juga merujuk internasional. Cari di sumber aslinya langsung, ya. Cari di sumber aslinya. Mesti ada, pasti ada. Yang kedua, saya ingin menyampaikan. Oke, nanti aja saya singgung di contoh. Sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana menyusun latar belakang, ya, secara real. Ini punya saya. Nampak punya saya ini? Nampak ya? Iya, Pak. Oke. Ini contoh bagaimana saya menyusun latar belakang, meskipun dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya kopikan ya, Anda bisa jadikan contoh ya. Tapi teman-teman, ini saya menggunakan footnote ya. Nanti Anda tinggal rubah body note aja ya. Paham ya? Jadi saya ini menggunakan kombinasi footnote dan body note ya. Ini body note tapi ada footnote-nya juga. Kenapa? Kenapa begitu? Karena saya menulis ini campuran ya. Karena di UIN itu, S3 di UIN itu harus pakai footnote. Sementara kita sebagai orang ekonomi itu kalau nulis pakai footnote itu tidak terlalu terbiasa. Kita biasanya pakai body note ya. Oke, saya ingin mencontohkan latar belakang. Di sini saya mencontohkan introduction, ya, background of penelitian. Yang pertama, saya mulai dengan isu bahwa research and study of Islamic equity have been growing rapidly from the methodological aspect to research focus. Jadi saya mulai membicarakan dengan isu bahwa penelitian tentang Islamic equity itu sangat banyak berkembang, gitu ya. Nah, setelah itu saya menyampaikan salah satu riset di dalam Islamic equity adalah screening method. Kenapa screening method? Saya sampaikan karena penelitian saya ini akan membahas tentang screening method. Setelah itu saya berbicara tentang kritikan terhadap model screening method. Ya, nowadays Syariah screening focus more on negative screening rather than positive screening. Therefore, according to Masih, the next phase of the development of Islamic equity is the integration of ESG factors in Syariah stock screening. Moghul bla 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 mendukung pendapat ini. Jadi ini Arin HP-nya kok pagi-pagi mandi dulu, mandi, makan, belajar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah saya berbicara banyak hal tentang isu screening, kasus-kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan syariah, saya mulai masuk kepada elemen mana ya? Nah, ini elemen ini. Saya ingin menunjukkan bahwa penelitian tentang Islamic ESG dan performa portofolio itu masih sangat jarang. Nah, saya cari di database Science Direct ada penelitian total publication on ESG ada sekian. Ya, tapi yang menghubungkan dengan Islamic baru ada 32. Di Scopus ada 4, di Emerald ada 14, di Springer ada 15, di Taylor and Francis ada 1, di Wiley and Blackwell ada 1. Totalnya banyak 7 ya. Nah, lalu saya singgung across the past 40 years. Research on the issue of ESG has gained popularity among practitioners, academia, and also policymakers.
Moreover, the number of publication on ESG has also increased remarkably. However, the outpouring of reference of ESG has been primarily concerned with conventional perspective. Jadi saya menyampaikan bahwa ya penelitian tentang ESG memang banyak, tapi dia hanya banyak bicara di konvensional, ya. Nah, maka saya menjelaskan di Islamic, ya. Nah, lalu saya menyinggung teman-teman, di sini saya menyinggung beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang hal ini. Saya menyinggung Wilson. Wilson tahun 97 memulai meneliti tentang ESG dan Islamic Finance by introducing ethical investment as the basic foundation of both ESG and Islamic Finance. This study has since been developed further by many researchers, but studies has been mainly theoretically focused, such as Lewis 2010, Bennett and Iqbal 2013. Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan juga, ketika Anda membuat body note, ya, jangan lupa yang Anda gunakan, yang Anda tulis itu adalah nama terakhir. Nama terakhir saja. Jangan ditulis 2 nama, apalagi nama lengkapnya. Hanya nama akhir. Kalau Abdul Qayyum, Anda cukup menulis Qayyum dalam kurung 2020, meneliti apa, temuannya bagaimana. Kalau Maksum, Syafiq Maksum, cukup tulis Maksum 2019, menemukan bahwa bla 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 bla. Jangan ditulis Syafiq Maksum, jangan ditulis Fathur Khair, dan jangan dibalik namanya. Jangan ditulis Syafiq, ya. Tahu Pak Syafiq sampai nanti, ya. Tulis cukup Maksum, nama akhirnya, ya. Anda harus ingat, ya. Jangan kelihatan polos, ya. Jangan kelihatan terlalu polos, apalagi terlalu goblok, ya. Nah, ini tidak boleh. Anda tulis nama terakhirnya ketika merujuk atau mensitasi tulisan orang, ya. Ini penting. Nah, begini ya. Ini contohnya. Nah, ini Bennett and Iqbal, bin Mahfud and Hasan, dan seterusnya. Nah, saya juga di sini saya di bagian ini teman-teman, saya itu mulai menyinggung banyak penelitian terdahulu. Begini misalnya. Ya, ini sebenarnya saya menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti topik berkaitan dengan topik yang saya teliti. Nah, tapi saya menyampaikan begini teman-teman. Saya menyampaikan begini. Jadi setelah saya menceritakan banyak penelitian terdahulu yang meneliti aspek ini, kemudian saya menyampaikan bahwa saya menyampaikan begini. Nah, saya carikan. Saya agak lupa letaknya di mana ya. Saya menyampaikan. Jadi ini harus ada. Nah, ini teman-teman. Saya menyampaikan ini. Misalnya, oke. Factors. Nah, saya menyampaikan begini. However, the previous test show inconclusiveness result on the determinant of portfolio performance. Ini penting. Jadi ketika Anda menyajikan banyak penelitian terdahulu, penelitian ini menemukan begini, dan seterusnya. Lalu Anda menyampaikan, namun demikian, penelitian terdahulu itu masih belum ada kesamaan hasil. Artinya hasilnya bervariasi. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hasilnya bervariasi, maka kita akan menyimpulkan bahwa berarti penelitian ini memang penting. Kenapa? Untuk membuktikan kira-kira hasil penelitian siapa yang lebih akurat dan sesuai dengan yang akan Anda lakukan, gitu ya. Nah, itu terkait dengan latar belakang. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Pak ingin tanya. Ya. Pak, jadi kan di latar belakang ada penelitian terdahulu. Nah, itu nanti penelitian terdahulunya itu yang sama yang digunakan sama yang di bab 2 apa enggak ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Sangat bagus ini pertanyaannya. Saya hampir lupa menjelaskan. Jadi begini teman-teman. Penelitian terdahulu yang Anda singgung di latar belakang masalah itu hanya singkat. Contoh, ya, saya kasih contoh ya.
Saya kasih contoh. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang hubungan antara ESG and Islamic finance. Titik. Lalu saya mengatakan, the empirical research literature can be classified into two groups. Penelitian terdahulu itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian yang sifatnya itu teoritis, dan yang kedua adalah penelitian yang sifatnya empiris. Nah, begitu. Some of the finding have concluded that Islamic finance have better performance. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Islamic finance memiliki performa yang lebih bagus. Nah, perhatikan Mbak Milenia dan teman-teman. Lalu saya menulis Hayat Hain Hasan 2017, Abdus Salam 2014. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya adalah saya menyampaikan bahwa ada dua penelitian terdahulu yang menemukan bahwa Islamic finance itu performanya lebih bagus daripada konvensional. Hayat and Abdus Salam. Lalu where is other have indicated the opposite. Sebaliknya penelitian yang lain menemukan sebaliknya ya. Jadi penelitian yang lain itu menemukan sebaliknya. Artinya Islamic finance performanya tidak lebih bagus. Ini dilakukan oleh siapa? Awadi and Dempsey. Nah, juga begini. Misalnya saya menyebutkan begini, ya. The empirical work on integrating double screen portfolio via the simulation of certain portfolio has found that the simultaneous application of ESG and Islamic finance screening does not have any impact on the portfolio return and also result in a financial cost for investor. Saya menyampaikan bahwa penelitian terdahulu, ada juga penelitian terdahulu yang menemukan bahwa ternyata double screening, model screening 2 itu tidak ada pengaruhnya. Nah, ini penelitian siapa? Penelitiannya Parangkui and Eragragui, penelitian Eragragui and Revelli, dan penelitiannya Eragragui. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini menjawab pertanyaan dari Mbak Milenia. Cara menyajikan di latar belakang dengan di landasan kiri itu sangat berbeda. Kalau di latar belakang itu Mbak, Anda hanya menyinggung temuan utamanya saja. Saya mengatakan di sini, Islamic lebih bagus daripada konvensional. Siapa aja yang menemukan? Hasan, Hayat, dan Abdus Salam. Ada dua penelitian terdahulu. Kalau di literatur review Mbak, Anda kan membreakdown satu-satu. Hayat dan Hasan melakukan penelitian judulnya ini. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Dia menemukan bla 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 bla. Titik, satu paragraf. Paragraf berikutnya, selanjutnya Abdus Salam menemukan begini-begini di Indonesia begini-begini. Jadi bedanya dengan yang ada di literatur review. Kalau di riset kalau di latar belakang Anda singgung garis besarnya saja. Kalau di literatur review Anda jelaskan satu-satu secara lebih detail. Gitu ya, paham Mbak Milenia? Paham Pak. Jadi yang ditulis di latar belakang itu kan penelitiannya kan ini banyak ya Pak. Terus yang di bab 2 itu berarti harus sama tapi penjelasannya aja yang berbeda. Ya, penjelasannya satu-satu Mbak lebih detail, lebih panjang. Kalau di latar belakang itu singkat aja yang sifatnya itu sama. Contoh, misalnya saya kasih contoh, pengaruh variabel profitabilitas terhadap keputusan investasi tadi misalnya. Nah, di sini ada 5 penelitian terdahulu, maka Anda tinggal singgung begini. Menurut penelitian terdahulu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap investasi. Dalam kurung, penelitiannya Ahmad 2019, Anton 2017, Ani 2018 misalnya 5 orang dalam kurung yang sama, 5 orang kan singkat tuh. Nah terus titik, terus Anda melanjutkan sebaliknya penelitian Andi, Amir tahun berapa menemukan bahwa ternyata profitabilitas tidak berpengaruh. Nah seperti ini contohnya. Jadi singkat aja, poin pentingnya adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian terdahulu itu hasilnya beda-beda. Karena hasilnya beda-beda, maka Anda meneliti lagi. Ya. Beda dengan yang ada di literatur review. Beda dengan yang ada di
Beda dengan yang ada di latar di apa ini di landasan teori, ya. Beda yang ada di literatur review. Kalau di literatur review itu sifatnya lebih panjang. Ini saya kasih contoh sekalian biar tidak bingung, ya. Saya kasih contoh literatur review. Bab 2. Nih, saya kasih contoh yang ada di bab 2 ya. Saya kasih contoh di bab 2. Bab 2. Nampak di bab 2, Mbak? Nah, di bab 2 teman-teman itu nanti penjelasan ya. Di bab 2 itu teman-teman nanti penjelasannya akan lebih detail. Contohnya saya tunjukkan ya. Nah, ini misalnya. Nah. Bentar ya. Oh, bukan. Saya carikan previous research. Ini ya, research in Sharia screening. Saya kasih contoh ya. There are many previous studies that have analyzed Sharia screening around the world. Ada banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang Sharia screening. Pertama, Khatai and Nisar 2007 compare the three norm of Syariah screening, namely Dow Jones, bla 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 dan seterusnya. Ini menjelaskan. Kan panjang nih, nggak kayak tadi di latar belakang hanya disinggung sedikit aja. Terus berikutnya, ya saya kasih contoh berikutnya. Derrick and Marsban menganalize empirically all sampai segini. Rahman, Yahya, and Nasir analyze the 642 Sharia listed companies in Bursa Malaysia that had been selected based on Sharia criteria from SEC or of KLSC. This study revealed that 3 are 2 major screening standards of Dow Jones Islamic Market. They are not used by KLSC. For the debt criterion more than 44.07% dan seterusnya. Ho et al 2012 menjelaskan dan seterusnya. Pop menjelaskan dan seterusnya. Adam and Bakar menjelaskan dan seterusnya. Mulcahi menjelaskan bla 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 dan seterusnya. Zaidi dan seterusnya. Rahman dan seterusnya. Ho dan seterusnya. Paham ini sampai di sini gambarannya teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Bedanya ya. Jadi ini teman-teman saya mengharapkan Anda betul-betul paham. Makanya pada pagi hari ini memang saya betul-betul ingin menjelaskan ini agar apa? Agar tidak tersesat ya. Karena saya tidak ingin nanti setelah perkuliahan terus Anda tidak paham ya, nulis skripsinya tidak jelas. Nah ini kan kacau. Siapa dosen metodenya? Oh Pak Buyung. Nah ini kacau ya. Nah ini makanya saya harus menjelaskan secara lebih detail satu-satu ya, secara lebih gamblang ya, baik di latar belakang, rumusan masalah ataupun nanti berikutnya ya, tujuan dan seterusnya. Saya cukupkan saya kira ya untuk penjelasan tentang latar belakang masalah ini. Jadi tolong teman-teman yang latar belakangnya sudah disusun itu mulai direvisi ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, baik. Terakhir ada pertanyaan, monggo saya persilakan sebelum kita akhiri.
Maaf Pak, mau tanya lagi. Itu Pak. Makanya tadi kan ngendikannya Bapak kan kalau misalnya ngambil body note kan cuma nama sama tahun. Sedangkan kalau di Zotero kan nanti otomatis tahun, halaman sama nama kan Pak. Oh, nah, begini. jadi tuh Sorry, saya cut. Kalau itu buku ada halamannya. Tapi kalau jurnal mesti tidak ada halamannya. Nanti Zotero sudah menyesuaikan sendiri kok. Jadi untuk skripsi ini pakainya jadinya tetap body note bukan footnote kan Pak? Tetap body note. Skripsi tetap wajib pakai body note ya. Skripsi di Febi itu tetap pakai body note dan Febi ini memang satu-satunya ya yang menggunakan body note. Di fakultas lain pakai footnote. Ya. Jadi kita pakai body note ya, kita pakai body note. Oke, saya coba ingin menjelaskan sedikit juga ya tentang body note atau footnote ya. Footnote atau body note begini. Meskipun sebenarnya Zotero itu sudah bisa menyesuaikan sendiri teman-teman ya. Sedikit saya tambah ya. Oke, misalnya kembali ke bab 1 ya. Kita kembali ke bab 1. Oh ini bab 2 ya. Sorry. Ini bab 1 nampak ini? Bab 1 teman-teman? Iya Pak. Oke, contoh ya teman-teman ya. Nih, saya kasih contoh. Ini kita lihat di sini aja deh. Nah, gini. Ada hal yang penting yang harus kita pahami yang secara mendasar. Secara mendasar Anda tidak boleh salah dalam melakukan contoh atau dalam menulis ya. Dalam menulis. Begini, saya ingin menunjukkan begini. Ini ya di sini ya. Ini saya blok kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Ini although gini ya. Gini tulisannya, although many kind of literature discuss ESG issue, namely journal, conference proceeding, and book chapter, they are only a few example of research focus on the issue of ESG and Islamic finance. Titik. Ini yang ingin saya sampaikan. Wilson di luar, ya, Wilson di luar, kurungnya tahunnya. Wilson 1997 started the discussion on ESG dan seterusnya. Ya. Kemudian such as Lewis and Bennett dan seterusnya. Empirical studies. Jadi kalau Anda perhatikan nama orang teman-teman, ya, nama orang itu tidak dikurung. Ya, kan ini kan Wilson namanya nggak dikurung, yang dikurung tahunnya. Lewis yang dikurung tahunnya, Bennett Iqbal yang dikurung tahunnya. Ini tapi ada yang dikurung itu namanya. Ini Anda tidak boleh salah. Contoh, some of the finding have concluded that Islamic finance has better performance. Kurungnya itu ada di dalam, namanya ada di dalam kurung. Ini salah ini. Harusnya pakai, oh ya, sorry. Ya ini betul. Ya. Apa ini namanya? Namanya ada di dalam kurung ya. Namanya ada di dalam kurung ya. Ini contoh. Atau misalnya begini, atau misalnya contohnya ini juga ya. Nah, ini namanya ada di dalam kurung ya. Nah, ini contoh. Ya, contoh bagaimana memilih nama di dalam kurung atau di luar kurung. Nah, saya kasih contoh sendiri. Misal ketika Anda menulis nama kira-kira di luar kurung atau di dalam kurung, caranya gampang. Misalnya Anda menulis menurut Ahmad dalam kurung 2017, dia menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap return. Ya, menurut Ahmad, maka nulisnya adalah menurut Ahmad. Bentar, ya, menurut Ahmad. Aku tidak sampean gak paham ini masalahnya.
Ini masih nampak nggak teman-teman? Share screen saya masih nampak betul? Masih Pak. Masih. Oke. Ya, saya ingin mencontohkan begini ya. Saya ingin mencontohkan, sorry ya, saya agak detail ini. Saya agak detail karena saya agak takut memang kalau hal-hal yang mendasar ini, kalau sampai teman-teman tidak paham ya, ini bahaya ini. Ini saya kasih contoh. Ini screen saya nampak kosong, kertas kosong. Kosong Pak. Iya Pak, nampak kosong. Begini, kalau misalnya Anda menulis kira-kira menurut di luarnya Anda citasinya di luar atau di dalam. Misalnya begini. Menurut Ahmad 2007 rasio profitabilitas berpengaruh terhadap return. Titik. Perhatikan ya, ketika sebelum nama orang itu ada kalimatnya, ya, menurut Ahmad 2017, setelah itu baru dijelaskan temuannya, maka Ahmad ini tidak di dalam kurung. Tapi Ahmadnya di luar kurung, baru taunya yang di dalam kurung. Sebaliknya, kalau rasio profitabilitas berpengaruh terhadap return, maka referensinya jadi Ahmad, 2007. Titik. Paham perbedaannya? Pak. Ya, paham ya. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Jangan kebalik-balik. Jangan begini, menurut Ahmad ini dikurung. Ini salah ini. Jangan begini. Kalau ini menurut Ahmadnya tidak boleh dikurung. Yang dikurung hanya tahunnya. Nah, teman-teman, Zotero itu mesin. Zotero itu biasanya dia mau di depan, mau di luar, dia mesti dipakai kurung. Ya. Nah, caranya adalah nanti Anda edit. Anda edit disesuaikan. Misalnya menurutnya ini kok begini ya, kurungnya dipindah di sini. Tapi hati-hati ketika mengedit. Hati-hati ketika mengedit, jangan sampai, jadi kalau Zotero itu kan nanti kan ngeblok. Begitu Anda klik kan ngeblok warna kayak gini. Ya kan? Nah, ketika ngedit, pastikan warna ngebloknya nggak hilang. Karena kalau warna ngebloknya hilang, maka ini nanti bisa jadi pada saat membuat bibliografi atau daftar pustaka ini udah tidak terdeteksi, ya. Maka usahakan hati-hati dalam mengedit, usahakan ini bloknya nggak hilang, ya. Begitu, saya kira teman-teman. Oke ya, saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Nanti akan saya share materinya, ya. Yang tadi contoh. Ya, saya kira cukup. Oh ya, Nafia, monggo. Kalau misal kita ngambil referensi dari web resmi, misal web resmi perusahaan, itu gimana Pak nulis footnote-nya? Untuk ya. Untuk yang referensinya itu dari web, maka kita menulisnya di apa ini? Kita menulisnya di mana ini? Di footnote, ya. Untuk web atau ya web atau ya website lah pokoknya. Kalau website itu ditulisnya pakai footnote ya. Ya Pak. Jadi kalau web itu ditulis pakai footnote. Ya Pak. Sama mau menanyakan Pak. Oke. Buat teman-teman yang kemarin ganti judul itu
setelah ngelis di Google Form langsung Bapak ACC atau gimana gitu Pak? Oh iya, nanti saya cek ulang ya. Belum saya cek. Oh, ya Pak. Ya, hari ini saya kembalikan ya, kira-kira ACC atau enggak. Baik Pak, berarti masih menunggu dari Bapak buat kita lanjut bikin Iya, proposal. atau begini saja. Kita cek sekarang ya, daripada nanti saya lupa ya. Waduh, banyak kerjaan itu kadang lupa ya. Bentar. Kelas Metopen. Kemarin Excel-nya ditaruh di sini ya. Kemarin Excel-nya ditaruh di mana ya? Kayaknya Ami PC deh Pak, Ami kirimin lewat chat Oh, WhatsApp. chat. Oke, ini ya, udah kirim. Kita cek satu-satu ya, daripada lupa. Excel, mana nih Excel-nya ini? Kecil-kecil. Aduh, catatan saya kemarin terhapus ya. Sorry, yang kemarin merasa belum saya oke punya siapa? Ini karena catatan saya kemarin hapus ya, Ami ya. Kan kemarin kayaknya ada catatan saya oke atau kurang oke atau enggak oke gitu kan? Di sini ya. Harus ganti judul. Ayo, siapa yang kemarin merasa belum saya ACC? Silakan kita diskusikan sekarang. Saya ganti judul Pak. Siapa namanya? Nafiah. Oke, saya setuju ini Nafia. Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa lagi? Saya Pak, Siapa namanya? Syarifah Salma. Itu kemarin soalnya perusahaan objek penelitiannya itu akuisisi di tahun 2014 Pak, jadi ganti sektor. Kalau ambil yang 2 perusahaan itu bagaimana ya Pak? Ini. Iya Pak. Jenengan merujuk artikelnya siapa? Aduh, Nah, maksudku ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Yang First Media itu 2015 akuisisinya, kalau yang Saratoga itu 2019 Pak. Nah, ketika jenengan melihat pengaruhnya, itu melihat pengaruhnya tahun berapa sampai tahun berapa? 2014 sampai 2019 Pak. Ini nanti deskriptif atau deskriptif atau inferensi. Maksud saya risetnya ini riset deskriptif, hanya mendeskripsikan atau pakai analisis data. Pakai rasio Pak. Oh, berarti deskriptif lah. Ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa Mbak, deskriptif ya, tapi apa ini? Ya nggak apa-apa sih, deskriptif nggak apa-apa sih. Tapi ya mudah. Kalau saya sih nggak apa-apa, mau deskriptif mau inferensi nggak apa-apa. Cuma Kaprodi ini kan saya nggak tahu toh. Ya.
Nek saya boleh menyarankan nih Mbak. Iya Pak. Ini gimana ya kira-kira yang aman ya. Menurut saya agak tidak aman kalau Anda judulnya seperti ini ya. Karena hanya ada 2 perusahaan, nanti deskriptif, Anda menjelaskannya pun hanya justifikasi karena nggak ada bukti empiris pakai data, pembuktiannya secara statistik itu nggak ada. Misalnya Pak Yazid Kaprodi nanti meng-ACC, nanti di ujian skripsi, Anda bisa dibantai. Analisis pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan. Itu di sektor jasa perdagangan investasi Pak. 2 perusahaan itu. Iya, masalahnya hanya 2 perusahaan, itu problemnya menurut saya. Hanya 2 perusahaan, itu datanya kan terbatas, Mbak. Iya kan? Datanya akan terbatas. Nah, ketika datanya terbatas, itu nanti apa ya? Nanti datamu nggak ada. Atau ganti objek berarti ya Pak? Ya, paling penting ganti objeknya. Tapi kalau objeknya misalnya ISSI, nanti sama dengan AMI. Oh. Minimal berapa ya Pak kira-kira objeknya? Ya minimal datanya kira-kira 30 data sehingga bisa kamu regresi. Oh iya Pak. Tapi gini aja Mbak, ini dibuat aja. Kalau mau sebenarnya begini, sampai melihat, sebentar, akuisisinya ini kalau sampai melihat, tapi faktor yang mempengaruhi akuisisi itu nggak bisa ya, faktor yang oke, nggak apa, coba dibuat aja Mbak, coba dibuat aja, nanti terkait dengan objek nanti bisa disesuaikan di belakang ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, berikutnya siapa? Saya Pak. Siapa? Vidya Ciani. Vidya. Ini nanti pakai pakai apa jenenge? Vidya Nusiana nanti pakai pakai analisis abnormal return ya. Tapi terhadap profitabilitas dalam perbankan syariah ya, sampean ya. Gini aja Mbak Vidya, ketika sampai kepada perbankan syariah begini. Nah, saya lihat dulu yang atas. Ini aja, sampai meneliti bagaimana pengaruh pengumuman merger terhadap kinerja, terhadap abnormal return ya, terhadap abnormal return yang ada di bank saham BRI Syariah. Terima kasih Pak. Ya, itu aja. Jadi nanti sampai pakai data saham dilihat pengumuman dari mergernya kemarin itu apakah ada pengaruhnya enggak terhadap kinerja sahamnya BRI Syariah gitu. Nanti pakai abnormal return ya, pakai teori efisiensi ya. Baik Pak. Dicatat dulu nih, dicatat jangan lupa. Jadi judulnya begini. Merger berpengaruh terhadap kinerja saham. Apakah pengumuman merger bank syariah
terhadap kinerja saham ya dalam kurung studi kasus PT BRI Syariah. Oke, berikutnya sambil makan nggak apa ya? Berikutnya yuk, udah selesai berarti ya? Nggak ada yang lain berarti ya? Oke, kalau gitu kita akhirkan kuliah kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Pak, mohon maaf Pak, ingin bertanya. Pak, Ya, nah. mohon maaf. Ingin bertanya Pak. Ya, monggo. Kan salah satu variabel saya kan ada BI rate tahun 2016 19 Agustus itu kan sudah diganti suku bunga kebijakan baru kan Pak, yaitu kan BI 7 days reverse repo rate. Nah itu saya ganti variabel nggak apa-apa Pak? Atau bagaimana? Nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Oh ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, kita akhirkan. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti yang contoh latar belakang tadi saya share ya, sama contoh literatur review ya, saya share ya dua-duanya ya, bab 1 dan bab 2 Baik, Pak. bab 1 dan bab 2 disertasi saya berikan nanti buat contoh ya, buat contoh bagaimana menyusun latar belakang, bagaimana menyusun landasan teori gitu ya. Oke, kita akhiri.